Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu saya dapatkan dari Mbak Yai Syaroni Ahmad. Ya, jadi ceritanya itu waktu saya dulu jadi kepala sekolah. Jadi jangan dipikir aku dari kepala sekolah itu orang yang berdoa. Kita berdoa Pak, ini mengajar itu berdoa kali yang terakhir. Minta tolong minyak, nah, dikasihkan usul aku. Ya. Jadi biar diamalkan. Itu doanya Nabi Ibrahim. Benar Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita juga mengamalkan kan tidak salah. Dan itu hubungannya dengan biaya sekolah. Silakan Ustaz Abu. Tidak ada ayatnya dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya. Bisa setahun ini sering diamalkan ya ini? Atau sudah lupa? Iya. Ini yang jadi berat angkatnya SMK yang perlu dikenal ini. Di share ke pengelola, masuk ke teman guru. Dan ini 3 kunci terakhir munajat ini yang harus menjadi senjata kita, senjata pamungkas kita. Jadi itu berasal dari Al-Quran, meskipun saya direkomendasi oleh Mbah Yai, itu ada di Al-Quran kita. Jadi doanya Nabi Ibrahim bisa diamalkan, khusus teman-teman yang di pendidikan. Dan ini hubungannya dengan BIM, Pak. Jadi bagaimana orang-orang itu mencintai dengan sekolah kita sehingga putri-putri terbaiknya, kader-kader terbaiknya itu datang di tempat kita untuk belajar bersama-sama dengan kita. Bacanya untuk apa ya? Jelas Pabrik itu sekali Nabi Ibrahim. 3 poin ini Ustaz sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai konsolidasi untuk kita semua, bahwa tugas mengemban amanah pendidikan itu bukan bisa disambi. Tanggung jawab. Kalau dirangkai dengan kata meneguhkan komitmen guru, berarti meneguhkan
Kemender ya. Tak ukil ya, Kemender terkait saja itu dan masuk punya komitmen. Cleaning service bukan semata-mata tetangga yang paling bawah, tidak. Bukan cleaning service semata-mata hanya pesuruh, tidak. Itu adalah satu komponen. Itu adalah satu anggota keluarga yang dijobkan, yang dipercayakan untuk memegang kebersihan. Dan cleaning service apa yang harus dilakukan? Tadi sudah. Sekarang etikanya bagaimana? Etika profesionalismenya. Kita harus lihat juga, punya tenaga profesionalisme atau tidak, punya tenaga cleaning service yang baik atau tidak. Kita bisa dilihat etika berpakaiannya, ya, etika berpakaian. Minimal kalau di sini ada cleaning service, siapkan, cepatkan atau berikan seragam tersendiri. Oh, itu petugas kebersihannya. Oh, itu petugas satpamnya berseragam. Oh, itu para ustazah sama ustaznya seragamnya beda-beda. Minimal etika berpakaian. Terus dalam berpakaian ini yang perlu diperhatikan, cleaning service harus mempunyai wajah yang baik, potongan rambut yang baik, terus penampilan yang baik. Sekali lagi jangan sampai ada cleaning service yang pakai sendal. Usahakan pakai sepatu, Pak. Kalau pakai sepatu kan profesional. Maaf, di sini wahana pendidikan. Oke. Bapak Ibu guru sekalian sudah saya mengingatkan ketika berpakaian jangan sampai ini etikanya, ya kan? Soalnya kita bukan kerja di pabrik atau di pabrik kulit bangunan, enggak. Ini etika apa? Instansi resmi, ya. Sekolah ini besar sekali, Pak. Tapi berprinsip saya tadi dari masuk sana mau jalan kaki. Loh, ternyata masuknya ke dalam jauh sekali. Untuk saya bawa gerobak ini, Pak. Baik kebersihan lingkungan dari yang kita jajani atau kita mengolah makanan untuk penyajian anak-anak itu, jadinya selain higiene sanitasi atau kebersihan dari tubuh kita, juga kebersihan dari lingkungan, juga sering apa istilahnya ya, menjaga tempat sampah juga tidak harus ada, membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk higiene sanitasi perorangan tadi sudah saya jelaskan, pakai APD. Terus kalau ada yang konsewu dari ibu-ibu sini yang menjamah di sekolahan itu ya, yang menyiapkan makanan di sekolah, ada yang konsewu istilahnya kudisen atau apa, nah itu harus segera diperiksakan karena itu nanti bisa menular ke makanan itu. Jadi untuk pemeriksaan rutin kesehatan penjaga makanan yang 3 bulan sekali harus diperiksa. Nah, untuk kesehatan lingkungannya atau kebersihannya harus sering disapu atau penempatan antara bahan makanan dengan makanan yang sudah matang pun harus dipisah, jangan dijadikan satu. Untuk sampahnya kalau bisa sama tertutup, kalau tidak ya sampai tertutup tapi tiap hari dibuang. Itu sampah, itu sampahnya. Coba kita protes dulu ini yang bapak-bapak. Mengapa marketing ini penting? Ini yang saat itu ya, saya kepikir setelah kepala sekolah, saya pikir marketing ini jadi penting. Nah, kira-kira pentingnya seperti ini. Penting pertama adalah sebagai lahan dakwah. Jika siswa kita banyak, maka potensi lahan dakwah kita ke masyarakat akan semakin luas. Betul juga. Bayangkan kan teman-teman, ada banyak orang tua yang kemudian berjilbab dengan betul, berpakaian dengan baik, karena anaknya SD di kita, kemudian orang tuanya jadi berubah perilaku karena banyak banget orang tua yang berubah karena anak, orang tua yang berubah karena ustaz sih memang ada banyak. Tapi sebenarnya kalau kita disentuh oleh anak mereka sendiri itu luar biasa. Dia nyentuhnya dalam. Kalau sampai anaknya yang ngomong misalnya
Anda sih berjilbab, tapi jilbabnya kok nggak sering pun. Nah itu, gitu. Kalau yang ustazah marah gitu, kan orang tua ibunya. Tapi kalau yang mau anaknya gak ada marahnya, insya Allah itu langsung cepat berubah besok ya. Gitu. Suami itu kalah, suami ngomongin istrinya belum tentu. Kalau anaknya, yang kedua adalah kesinambungan. Semakin banyak siswa, maka semakin besar kemungkinan atau kesempatan untuk membuka unit baru hingga universitas. Dulu awalnya SD, bikin sekolah SD atau TK. Sayang ya, kalau lulusan TK nggak masuk SD, akhirnya ditutup SD kan gitu. Atau awalnya SD, kita nyari siswanya kan dari TK, kita bentuk TK kan gitu. Ketika SD sudah ada lulusan, sayang ya, udah hafal 3 juz masuk ke SMP negeri. Ya Allah, gitu. Kadang-kadang yang nuntut malah orang tuanya. Bikin dong. SMP lalu SMP kedua SMK, SMA, SMK. Demikian pula ketika nanti perguruan tinggi, percaya kalau SMK udah lulusin agak banyak tuh, terus kemudian orang tua merasa sangat worth it dengan sekolah tempat kita, pasti akan untuk nggak bikin perguruan tingginya sih. Dan itu terus menerus sampai jenjang doktor. Kok nggak sampai doktor? Pikir gitu. Nah ini berkesinambungan. Lembaga kita berkesinambungan dari TK, SMP sampai doktor. Bahkan kalau ada tuan kita yang saya belajar dari SD Lukman 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan unlimited tuh. TK, SD, SMP, SMA, TK 1, TK 2, TK 3. Nah ini kan adalah kader bangsa ini yang menguatkan saya betul. Ini benar PR. Hasilnya sih sekarang sudah kita agak sedikit rasakan, bukan di puncak tapi di tengah-tengah. Semakin banyak siswa, maka semakin lebih percaya diri kita bahwa akan memiliki kader pimpinan bangsa yang kuat betul di Islam ini. Saya tidak mengkritik kepemimpinan negara kita sekarang lah, berarti ada yang tidak. Saya pusing aja. Ya, mana gitu? Kemarin jujur aja nungguin itu yang setelah meninggal itu pengen ngomong ke para pimpinan. Gitu doang. Ya Allah, saya merasa gitu. Kalau nanti yang memimpin anak-anak kita, wah. Dan sekarang udah lihat oleh teman-teman pejuang mahasiswa, ketua senat mahasiswa, ya, ketua senat mahasiswa. Oke lah, setuju apa enggak dengan demonstrasi? Yang mimpin demonstrasi, yang bicara luar biasa, tanyain kalau di mana? SMP, sekolah Islam terpadu semua, hampir semua. Kalau ini sama kita yang negeri, ada pilihan lainnya. Itu sudah mulai. Nah, nggak kebayang kan kalau nanti yang anak-anak muda mahasiswa memimpin mahasiswa lalu dalam tidak.